Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan karunia, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan tetap bisa mendapatkan ampunan walaupun kita tidak minta ampun. Pada pagi hari ini malaikat turun dengan mengepakkan sayap sembari mendoakan kepada orang-orang yang ada di majelis taklim. Alhamdulillah. Dan kita insya Allah bisa istiqomah untuk tetap bisa hadir di majelis yang mulia ini, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang duduk di majelis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang kekasih dan tetangga Allah. Kekasih dan tetangga Allah. Kalau ada tawaran, apalagi ini tawaran kebaikan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, mau nggak Pak kira-kira Pak? Pasti mau ya. Inilah ciri orang berilmu. Jawabannya pasti mau. Ciri orang yang beriman. Tawaran yang pertama adalah menjadi kekasih Allah. Tawarannya bunyinya begini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man tajawwada fit dunya sara yaumal qiyamah habibullah." Barang siapa berbekal di dunia, maka pada hari kiamat akan menjadi kekasih Allah. Sederhana ya. Man tajawwada fid dunya sara yaumal qiyamah habibullah. Jadi kita kalau mau atau ingin menjadi kekasih Allah, syaratnya harus mempunyai bekal. Cukup itu aja Pak, harus mempunyai bekal. Ya. Bekal apa yang akan dibawa untuk nanti bisa bertemu dengan Allah? Apa bekal harta? Tentu bukan ya, kalau harta bukan. Karena orang banyak harta yang bisa menjadi kekasih Allah, lalu bagaimana yang tidak punya harta? Berarti secara logika aja bahwa harta bukan syarat untuk menjadi bekal. Juga wajah Pak, apakah dengan bekal wajah yang ganteng, yang cantik? Tentu juga bukan. Sebab kalau menjadi kekasih Allah bekalnya wajah ganteng, seperti saya hancur Pak.
Ya. Maka bekal yang diperlukan apa itu, Pak? Kita bisa lihat ini firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 197. Silakan dibuka bagi yang membawa aplikasi Quran. Di akhir ayat itu Allah berfirman, wa tayawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, kata Allah itu, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi untuk menjadi kekasih Allah harus punya bekal. Bekalnya apa? Yaitu takwa. Takwa sudah pernah saya sampaikan ya kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Tapi ternyata turunan dari takwa itu banyak sekali. Tapi bungkusnya adalah takwa. Karena takwa ini menjadi bekal dan penting ini, maka di dalam satu ayat Allah pun menyuruh untuk bertakwa sampai 2 kali. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu di situ Allah berfirman, ini yang dipanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Ya, ini wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. 1. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan perhatikanlah diri kalian dan perhatikanlah apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Ini bekalnya untuk hari esok, itu berarti membawa bekal, disuruh tersurat ya. Wattaqullah. Nah, yang kedua ini, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah. Terusnya apa Pak Ato? Innallaha khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi perintahnya dalam satu ayat aja ada 2 untuk bertakwa kepada Allah. Dan di situ ada terselip perintah juga untuk berbekal. Perhatikan apa yang kita kerjakan untuk hari esok ini. Ya. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan bekal yang kita bawa ini? Beliau mengatakan, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan perhatikanlah amal soleh apa yang sudah kalian simpan atau kalian bawa sebagai bekal nanti di akhirat. Jadi kata Ibnu Katsir tadi, kita untuk menghitung ya, untuk menghitung amal-amal soleh kita ya, untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diperhatikan apakah amal-amal soleh yang kita perbuat ini sesuai syariat apa tidak, itu maksudnya. Jangan sampai kita berbuat amal soleh, kita mengerjakan amal soleh ini di luar syariat, karena ini akan sia-sia alias ditolak. Itu kata Ibnu Katsir.
Sehingga Rasulullah pun bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, kata Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Jadi senada dengan tafsir Ibnu Katsir tadi, kita disuruh berbekal untuk memperhatikan bekal amal soleh kita itu harus hati-hati. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ini mendapat sia-sia gitu, alias tertolak. Nah, sarana majelis taklim ini yang sangat utama itu untuk pencerahan ilmu kepada kita semua, baik kepada diri saya juga, ya, untuk mendapatkan ilmu sehingga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan, sehingga insya Allah kita tidak sia-sia, amalan kita tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yaitu tadi menjadi kekasih Allah. Ya, syaratnya kita harus berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa turunannya isinya yaitu diantaranya adalah amal soleh. Yang kedua, untuk menjadi tetangga Allah. Ini luar biasa juga ini. Tadi kekasih Allah, sekarang tetangga Allah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ini juga masih sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man taraka ghadaba sara fi jawarilah." Barang siapa meninggalkan amarah, maka ia akan menjadi tetangga Allah. Ya. Amarah ini kalau kita lihat teksnya sih gampang, kayaknya meninggalkan amarah aja menjadi tetangga Allah. Tentu amarah ternyata godaannya sangat besar, Pak. Itu karena banyak sekali bisikan-bisikan setan yang kita tidak tahu, tetapi timbul, kadang-kadang timbul emosi, kemudian meledak-meledak menjadi marah. Nah, itu barang siapa meninggalkan amarah, maka kelak akan menjadi tetangga Allah. Bahwa perlu diketahui, pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil tetangga-tetangga Allah. Aini jironi, kata Allah. Aini jironi. Maka sebenarnya siapa tetangga Allah itu? Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yunadi yaumal qiyamah aina jironi. Aina jironi, qala fataqulu malaikatu rabbana wa man yambagi an yujawirik, fayaqulu aina umar masajid. Sesungguhnya Allah berseru pada hari kiamat. Allah berseru nih, manakah tetangga-tetanggaku? Kata Allah gitu. Jadi Allah mencari tetangganya ini. Maka para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, siapakah gerangan yang pantas untuk menjadi tetanggamu? Maka Allah menjawab, manakah orang yang senantiasa memakmurkan masjid? Ya.
Jadi jelas yang akan menjadi tetangga Allah nanti adalah orang yang memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Ini tersulut motivasi kita untuk selalu getol dengan masjid, kita peduli dengan masjid, ya, kita perhatian dengan masjid, gemar datang ke masjid, insya Allah menjadi tetangga Allah kelak. Apalagi ini para pengurusnya, DKM-DKM-nya, ya, yang sangat concern, bahkan menyediakan suatu fasilitas wifi gratis, ini kan luar biasa. Itu untuk menarik supaya orang-orang itu gemar ke masjid untuk memakmurkan masjid. Ya, ya memang awalnya mungkin kan begitu, mainan dulu, dengar adzan ikut sholat. Nah insya Allah dari situlah ada bimbingan untuk terus bisa gemar datang ke masjid. Luar biasa, alhamdulillah. Apalagi diadakan majelis seperti ini setiap hari. Ya, ini kan kita secara tidak langsung ikut memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Insya Allah kita semua kelak menjadi tetangga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kan seneng kita jadi tetangga Allah ini, udah nggak repot lah, nggak dirusuhin. Kita mau minta apa aja juga dikasih. Nah, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah, yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Ini waktu di dunia, Pak. Sebaik-baik tetangga Allah adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi gini, Pak. Tetangga yang baik itu, satu, tidak mengganggu tetangganya. Ya, tidak mengganggu tetangganya. Kedua, sabar terhadap gangguan tetangga. Paham nggak, Pak? Tidak mengganggu tetangga dan sabar terhadap gangguan tetangga. Misalnya gini aja, A sama B ini bertetanggaan. Masing-masing ini A tidak mengganggu tetangganya dalam bentuk apapun, dan dia sabar terhadap gangguan tetangganya. Ya. Misalnya gini, tetangganya ini lagi renovasi rumah misalnya. Tetangga yang baik itu harus sabar menghadapi gangguan daripada tetangganya. Gak mungkin kan gini, kalau lagi renovasi rumah pasti secara langsung atau tidak langsung terganggu nih tetangganya. Dari suaranya, dari hiruk pikuk kendaraan gitu kan. Nah itu harus sabar, Pak, itu kalau mau menjadi tetangga yang baik. Nah ini kalau dua-duanya ini bisa menjadi tetangga baik, yang ini juga sabar terhadap tetangganya, nanti dari tetangga yang lain begitu semua, kan bagus semua, Pak. Memang ini tidak gampang. Mau menjadi tetangga Allah itu memang tidak gampang, tapi kuncinya bisa menahan marah gitu. Artinya harus sabar. Nah ini ada contoh akhlak yang baik dari seorang ulama, yaitu Hasan Basri. Itu bisa, kalau nanti punya bukunya karangan Dr. Abdurrahman Ra'fat Baksa, itu mengenai keutamaan-keutamaan tabi'in, bahwa seorang ulama Hasan Basri ini ketika ada tetangganya menaruh kayu saja, menaruh kayu di rumahnya itu, di samping rumahnya, itu dia tidak melarang orang itu untuk menaruh kayu. Ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Hasan Basri, itu ada tetangga naruh kayu di rumahmu, kenapa kamu diam saja? Kata Hasan Basri, biarkan saja. Barangkali, ini husnuzonnya ini seorang ulama ini, barangkali dia kalau saya suruh mindah kayu itu repot, harus memindah tempat repot, tidak ada tenaga,
Atau kedua karena tempat rumahnya sempit sehingga tidak bisa naruh kayu karena dia sedang mengerjakan bagian rumahnya. Sebegitunya Pak akhlaknya Pak, ditunjukkan kepada seorang Hasan Basri. Biarkan saja Pak ada kayu yang selama pada benda itu tidak mengganggu, biarkan saja. Contoh yang kedua, ini juga kalau nggak salah juga Hasan Basri juga. Seorang ulama itu punya tetangga Yahudi ini. Di rumahnya itu ada tetesan air atau rembesan air. Sehingga setiap ada tetesan atau rembesan air, seorang ulama tadi ngepel gitu. Suatu ketika ulama ini sakit. Ditengoklah sama orang Yahudi tadi, karena udah lama ya, mungkin nggak pernah ketemu, maka ditengok orang Yahudi tadi, tetangganya tadi, dan dia melihat bahwa di sisi rumahnya ada rembesan air yang mepet dengan rumahnya dia, rumah Yahudi ini. Maka ditanyakan kepada ulama itu, ini air dari mana kok ada rembesan itu? Maka ulama tadi menjawab, itu tetesan dari rumah kamu yang berdempetan dengan toilet. Maka orang Yahudi tadi begitu mendengar itu, dia pulang mengecek. Ketika dia menyiram, dilihatnya ternyata benar itu ada rembesan. Ketika dia sumpel itu, mungkin ada lubang ya, dia sumpel, dia ngelihat lagi ke rumahnya itu ternyata benar nggak ada tetesan. Berarti benar bahwa tetesan rumah ulama itu dari tetangganya yang Yahudi itu. Maka ditanya lagi ini ulama, sudah berapa lama tetesan air ini di rumahmu? Sudah 11 tahun. Masalah. 11 tahun. Kenapa engkau diem saja wahai ulama? Ini kan mengganggumu gitu. Ya saya biarkan. Karena tidak terlalu penting mengganggu ini. Maka seketika orang Yahudi itu bersahadat melihat akhlak yang mulia dari seorang ulama. Begitu mulianya. Sehingga tidak mau dia komplain, nggak mau mengadu. Padahal rumahnya kena tetesan air terus. Sebegitunya Pak. Jadi ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Ya. Oh ternyata tetangga itu memang salah satu yang istimewa. Bahkan kita diwajibkan, diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi penting Pak, kita itu kalau punya tetangga punya apa biarin aja Pak, nggak usah diributin, nggak usah dipedulikan. Kenapa itu? Nggak usah diomongin, dia punya apa saja udah, itu hak mereka. Ini kadang-kadang kan ada yang usil, itu pegawai negeri baru kemarin udah beli mobil misalnya. Itu sesuatu yang timbul dari hati karena ada iri Pak, ada dengki Pak. Nah seperti itu hilangkan, biarkan saja Pak. Karena ini menjadi pangkal kemuliaan seseorang untuk tidak ikut campur dalam urusan tetangga. Jadi kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Nah, mengenai cocok loginya ini belajar Pak. Saya juga belajar dari kitab-kitab ini, saya belajar untuk gimana cara menerapkan. Ini memang nggak gampang, saya bilang tadi. Tentu nggak gampang ini. Kadang-kadang terlintas aja kita itu ada
duh dia begini-begini. Ya itulah, makanya diperlukan kita itu untuk selalu mengkaji ya, membaca kitab di mana ada banyak contoh-contoh dari orang ulama itu yang sangat mulia. Nah, karena tadi dibilang meninggalkan amarah akan menjadi tetangga Allah, maka kita harus minimal tahu tips apa untuk bisa mengobati amarah. Ya. Tips untuk mengobati amarah itu, misalnya kasus dua orang yang sedang bertengkar di hadapan Rasulullah. Ya. Dari Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dua orang lelaki tengah saling mencaci. Di depan Nabi mencaci, jadi saling caci mencaci. Lalu salah seorang dari mereka telah memerah wajahnya, berarti timbul emosi, kesel, dan urat lehernya tegang. Wih, makin kenceng ini. Maka beliau pun bersabda, aku benar-benar mengetahui perkataan yang apabila diucapkannya niscaya akan lenyap emosi atau kemarahan yang dia alami. Andaikan dia berkata, kata Nabi itu, andaikan yang caci mencaci itu berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya lenyaplah emosi atau amarah padanya. Mudah ya Pak? Cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika kita ada emosi, pengen marah itu, ucapkan aja itu Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu senantiasa berzikir, taubat, dan istighfar. Ya. Kata Rasulullah, dan demikianlah pada seorang hamba, ia tidak akan dapatkan keselamatan dari setan, yaitu yang membisikkan kemarahan, melainkan dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau kita timbul marah, timbul emosi, selain tadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga banyak berzikir, mengingat Allah. Niscaya setan akan lari. Kemudian segera diam serta tidak amarah secara terus-menerus. Apabila salah seseorang dari kalian marah, maka diamlah. Jadi kalau ada yang marah itu kita diam aja, nggak usah ikut-ikutan, supaya tidak terus-menerus. Dianjurkan untuk segera berwudu. Nah, ini juga penting. Jadi kalau sedang marah-marahan, baik dengan saudara kita atau dengan istri kita, ya, kita segera berwudu. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya ia berwudu. Ya, ini nasihat yang luar biasa ini. Pekerjaannya itu untuk menahan marah tadi dari awal masih bisa gampang kita laksanakan itu. Selain daripada wudu, kemudian segera merubah posisi. Apabila marahnya berdiri, maka hendaklah duduk. Marah berdiri kan, dalam keadaan berdiri, maka terus duduk. Dan jika marah
marahnya duduk, masih marah nih duduk ini, maka berbaringlah. Ini kan enak kan tuntunannya ini. Maka berbaringlah. Apabila salah seorang dari kalian marah saat berdiri, maka hendaklah ia duduk. Andaikan belum pergi amarahnya, maka hendaknya dia pun berbaring. Dari berdiri disuruh duduk, disuruh berbaring. Didahului dengan wudhu. Insya Allah dengan tuntunan ini kita bisa mengamalkan ini aja, insya Allah hilang itu marahnya. Ya, itulah tips-tips mengobati amarah. Yang ketiga, ini masih ada waktu. Yang ketiga adalah barang siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab, maka hendaklah ia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa man arada an yadkhulal jannati bi ghairi hisab falyatub ilallahi taubatan nasuha. Sedangkan taubat ini memang diperintah oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu taubatan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Ya, artinya apa? Semurni-murninya taubat. Nah, kemarin juga pernah saya sampaikan masalah taubat itu. Di antaranya ada 8 itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi saya juga nggak ingat karena nggak bawa teksnya. Syaratnya ada 8. Tetapi minimal di Quran diberitahukan bahwa taubat yang diterima itu ada di An-Nisa ayat 16 dan 17. Ada juga taubat yang tidak diterima. Siapa itu? Taubatnya Fir'aun. Benar kan Pak? Itu contoh yang di Quran itu. Ya. Juga di Al-Baqarah 159 dan 160 itu ciri-ciri taubat yang diterima. Jadi ketika kita bertobat semurni-murninya, meninggalkan hal-hal yang dulu pernah kita kerjakan, ya, kejelekan-kejelekan atau maksiat-maksiat yang pernah dikerjakan itu ditinggalkan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, kemudian diiringi dengan kebaikan, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Yang mengakui kesalahan-kesalahannya ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika boleh waktu tahajud di malam hari, di sepertiga malam terakhir, itu saat-saat di mana diijabah ya, doa-doa kita diijabah, maka banyak-banyaklah beristighfar dan bertobat di sepertiga malam itu. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kutip sedikit kembali bahwa untuk menjadi kekasih Allah, yang pertama tadi adalah apa? Bertakwa, berbekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu insya Allah menjadi kekasih Allah. Kita, saya, ya, dan para jamaah kita selalu berusaha untuk ke arah itu. Sehingga insya Allah dengan kita belajar dan belajar terus akan mendapatkan kekasih Allah. Yang kedua, menahan marah akan menjadi tetangga Allah. Nah, ini perlu latihan Pak. Namanya perlu latihan. Nggak mungkin kita tiba ujuk-ujuk ya, menjadi tetangga Allah. Pasti harus ada latihan-latihan. Yang ketiga adalah ya diantaranya itu tadi Pak. Yang ketiga, siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab,
Artinya ini tanpa disiksa, Pak, tanpa dicelup dulu, Pak. Ya. Itu kita senantiasa bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebetulnya ada beberapa untuk menjadi tetangga Allah. Salah satunya tadi bertakwa, mencari amal soleh yang banyak. Nah, tapi tadi saya ada sesuatu yang agak-agak ganjel gitu bagi saya. Amal soleh yang ditolak gitu. Orang cari amal soleh kan pasti cari yang baik-baik kan semua pasti. Iya. Kok bisa ditolak? Itu gimana kita kira-kira? Iya, baik. Terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Rahmat kemarin bahwa setiap ibadah itu perlu dalil, Pak. Hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Setelah ada dalil, ada perintah, baru kita laksanakan. Nah, contoh yang ekstrim aja, Pak, ini, Pak. Contoh yang ekstrim kan kemarin juga dicontohkan. Sholat subuh itu perintahnya 2 rakaat misalnya. Karena merasa kuat badannya, lah sholat subuh mau bisa 4 rakaat, bisa 5 rakaat. Gitu. Nah, itu kan menyelisihi, Pak. Itu contoh ekstrim, Pak. Atau yang lain, yang puasa misalnya. Puasa yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah ada Senin Kemis, ada puasa Daud, ada Yaumul Bid, ya, di pertengahan. Itu puasa-puasa sunnah yang memang dicontohkan. Lalu ada orang puasa mutih. Pasti tujuannya bukan Allah kalau puasa mutih. Karena ini nggak ada contohnya, Pak. Nah, puasa-puasa yang seperti ini ditolak sama Allah. Karena ini bukan syariat dari Islam. Seperti itu, Pak. Jadi dasarnya ada perintah dulu ibadah itu. Setelah kita tahu dalilnya ini, baru dikerjakan. Begitu, Pak Chandra? Ada yang lain, monggo? Ya, waalaikumsalam. Ibu-ibu? Oh iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya mendengar, kalau saya tidak salah, kita menghitung-hitung amal, ya, Ustaz. Iya. Maksudnya kita diminta untuk menghitung amal, kita disuruh beramal dan menghitung amal untuk persiapan, gitu ya, Ustaz ya. Iya. Nah, tapi kalau kita menghitung-hitung amal, bukannya nanti kita jadi pamrih gitu, Ustaz. Maksudnya, apakah itu tidak apa-apa? Ini jadi kalau kita berbuat sesuatu, saya melakukan ini karena saya pengen ini banyak nih hitungannya banyak, jadi gitu loh, Ustaz. Maksudnya jadi seperti kita menghitung-hitung. Wah. Iya, menghitung-hitung amal itu jadi kayak pamrih gitu kan. Ya, baik. Jadi itu tadi yang dimaksud menghitung amal itu tafsiran Ibnu Katsir. Bahwa beliau mengatakan, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan oleh Allah. Ya. Jadi perhatikanlah amal-amal soleh kalian. Nah ini, perhitungkanlah amal-amal soleh kalian. Maksudnya bukan dihitung secara matematik, itu enggak. Tapi apakah kita itu sudah melaksanakan amal-amal soleh, ya, yang dicontohkan baik dari Quran maupun Sunnah, kita udah amalkan apa belum ini? Iya, yang contoh yang wajib aja dulu lah. Kita sudah sholat, sudah puasa, diperhitungkan nggak ini? Sebelum nanti diperhitungkan sama Allah. Amal soleh kan banyak sekali, Bu. Sedekah, zakat. Apakah kita zakat sudah belum ini? Saat sebelum Idul Fitri ini. Nah, kadang-kadang kan ada yang lupa ini, Pak. Ya, maka sebelum kita diperhitungkan oleh Allah, kita lihat dulu, kita cek dulu. Ya mungkin redaksinya diperhitungkan itu mungkin matematis ya, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud itu. Begitu ya Ibu? Iya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjaga amarah. Kalau kita marah, berdiri kita duduk. Duduk masih marah juga, kita tiduran. Ya. Masih marah juga, Wudu. ya seperti itu. Itu kalau kita yang marah. Tapi kalau kita yang dimarahin, Pak, yang kita dimarahin, jaga amarah kita untuk orang yang marahin kita tuh gimana? Iya. Banyak masalah bukan apa-apa. Coba kalau di rumah aja deh. Diomelin. Di rumah aja. Istri kan selalu ini curhat. boleh bilang curhat, boleh bilang gambaran lah. Seperti itu, Pak. Ngalamin, kita semua ngalamin Pak itu Pak. Iya. Jadi bagaimana kita tuh menghadapi, maaf dalam kutip, istri yang rewel istilahnya gitu. Ya, apakah kita sebaik dengerin dia ngomong kita jikir, bukan dikir karena Allah jadi apa tuh berarti ngomong, begitu Pak. Jadi bagaimana tuh kita menyikapi Iya. seperti itu? Baik, terima kasih Pak Tatang. Ini curhat dan ini memang pengalaman semua, yakin saya pun juga pernah diomelin kok. Karena kita nggak luput dari kesalahan Pak. Iya. Iya. Tapi iya, nggak mungkin kan tiba-tiba diomelin kan nggak mungkin ya, pasti ada alasannya, betul Bu. Nah ini Rasulullah memberikan tips, ya. Segera diam serta tidak amarah secara terus-menerus. Apabila salah seorang dari kalian marah, nah ini apabila salah seorang dari kalian marah, maka diamlah, nggak usah jawab Pak, nggak usah ikut marah, diam aja itu, tuh kata Nabi gitu. Ya. Bahasa Jawanya dinengke wae, ben jarno wae lah. Iya. Cicing. Ya, diam aja udah, kata Rasulullah begitu. Udah. Sampai dia nanti diam sendiri kok. Kalau udah capek kan diam sendiri. Umar bin Khattab pun juga begitu Pak, jangan kan kita Pak. Istrinya ngomel kayak apa, Umar buat diem. Nah, dia ini mengamalkan hadis ini nih. Diem saja udah sampai nanti selesai ngomelnya. Kan pasti ada capeknya nanti. Itu tipsnya itu Pak, diem aja wes, jarno aja lah. Nanti ada cerita Pak, kita berkaitan dengan istri yang suka ngomel terus dan cerita. Jadi akhirnya tuh si suaminya, bagaimana nih istrinya supaya nggak ngomel terus, akhirnya dibawa jalanlah dia ke pasar, dibeliin lah perhiasan gelang dan lain-lain. Nah, istri kan tuh seneng tuh Pak, dan apa udah seneng lah beliau, karena dibelikan ya kalau biasa kalau nama perempuan kalau diberikan oleh suami yang barang berharga itu pasti akan senang, udah tahu. Setelah itu Pak, dia perjalanan pulang dari pasar itu, dia berhentilah pada suatu tempat sumur. Akhirnya si suami, biar modal. Akhirnya diceburilah ke sumur itu. Suami itu kan mati. Tapi pas 10 menit kemudian, tahu-tahu ada jin yang keluar dari sumur itu. Bos, jin keluar dari itu. Suami tanya, Jin, kenapa kamu keluar dari itu? Saya sudah 300 tahun di dalam sumur ini. Ya. Ini ada saya keluar. Kenapa? Di dalam itu ada perempuan masuk, belum masuk aja udah ngomelnya kayak apa? Ya ngomel terus jadi. Akhirnya dia itu keluar Pak. Ya. Jadi yang kita ambil dari ceritanya itu, dari kisahnya itu bahwa bersyukur juga kita punya istri tukang ngomel. Iya. Bersyukur kita punya istri tukang ngomel karena apa? Jin aja kabur ya. Jin aja kabur. Iya. Ya, jadi semuanya kita syukuri lah apa yang kita dapat. Seperti itu Pak. Iya betul. Maka kalau apa saja kita itu
berpikiran positif, ya kita tetap bersyukur Pak. Walaupun istri suka ngomel nggak apa-apa Pak, karena ada feedbacknya buat kita nanti juga gitu. Kita nggak ada istri pun susah, repot Pak. Iya. Kalau istri ngomongnya kenapa kayak hiburan, Pak, tidak tenang gitu ya. Anggap aja itu kita nyetel radio udah, apa nyetel TV udah. Karena di rumah memang bapak, di mantu bapak kan kompes. Kalau di rumah kan ada yang beringgit. Itu tipsnya kalau kita diomelin, diem aja Pak udah. Jadi kita berikan lagi, jin aja takut, ya. Apalagi orang yang macam-macam kok dia gitu. Iya. Jadi kita merasa aman gitu. Ya baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, saya tanya lagi. Waalaikumsalam. Ini ada satu tautnya dengan perhitungan amal tadi Ustaz. Saya pernah dengar kisah yang orang meminta tolong kepada Allah dengan menyebutkan amal yang pernah dia perbuat. Nah itu gimana Ustaz? Yang 3 orang di dalam gua itu, kemudian dia yang 3 orang masing-masing menyebutkan minta tolong untuk dibukakan batunya itu, kemudian meminta tolong kepada Allah dengan menyebutkan saya punya amal begini, kemudian batunya akhirnya terbuka. Gimana itu? Kalau itu diterapkan itu apakah boleh? Maksudnya apakah itu diterima atau gimana Ustaz? Iya, terima kasih. Jadi itu merupakan wasilah Bu. Wasilah itu jalan. Dan kita mempunyai suatu amalan yang istimewa, itu kita bisa nanti kita minta kepada Allah ketika kita kepepet gitu, misalnya itu. Karena contohnya itu tadi yang orang yang terjebak di dalam gua. Seingat saya ini ketika ada pekerjanya yang keluar padahal belum dibayar nih, sehingga majikan itu dari gajinya seorang karyawan tadi dibelikan kambing, kemudian berkembang biak, kemudian karyawan itu datang diberikan semua itu. Nah itu kan menjadi amal soleh majikannya. Satu itu. Yang kedua, seorang laki-laki yang ingin menyetubui saudaranya, padahal ember itu tidak tinggal masuk ke sumur itu. Tetapi apa kata dia? Saya takut kepada Allah. Maka dia nggak jadi. Padahal udah nempel tuh ember sama sumur itu. Itu menjadi amal soleh orang itu. Yang ketiga adalah seorang yang berbaik, birrul walidain. Ya, setiap dia pulang kerja, dia memberikan susu kepada orang tuanya. Sebelum anaknya dia ngasih dulu ke orang tuanya. Suatu saat orang tua itu sakit, ya. Anak itu pulang, orang tua dalam keadaan tidur. Maka susu itu tidak langsung diberikan kepada anaknya, nggak usah nunggu. Ya, tapi susu itu tetap nanti ini untuk orang tua setelah ia bangun, biar diminum dulu sama orang tua. Gitu. Betapa dia berbaktinya sama orang tua itu, sehingga ini menjadi simpanan amal soleh. Nah, hal-hal semacam ini kalau kita mempunyai sesuatu amalan soleh yang menurut kita ini dalam kata canggih lah gitu ya, itu nanti bisa kita untuk dijadikan wasilah berdoa kepada Allah. Nah, itu tujuannya tetap Allah, semuanya itu hanya wasilah atau media aja. Jadi boleh Bu, kalau Ibu punya amalan, misalnya saya pernah sedekah kepada seseorang yang memang benar-benar membutuhkan, menjadi simpanan amal soleh, bilang aja sama Allah, ya Allah, dulu saya pernah menyedekahkan ini kepada orang itu, ya, sehingga tolonglah bukakan apa yang dia inginkan itu. Seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah memintakan begitu, apakah nanti di akhirat itu berarti
Allahu alam. Kalau itu tidak ada keterangan, Bu. Jadi saya tidak berani memberikan keterangan. Tetapi yang jelas di hari kiamat semua akan ditanya, Bu. Amalan semua itu akan ditanya. Bukan berarti di dunia ketika kita sudah mintakan terus nanti di akhirat nggak ada lagi perhitungannya. Semua akan ditanya. Maksudnya saya yang soal ini kisah lagi yang katanya seluruh nabi itu Nabi Muhammad SAW itu yang pernah menahan permintaan kepada Allah karena beliau ingin memberikan permintaan ini nanti pada saat kepada umatnya, untuk umatnya gitu. Nah itu maksud saya, kaitannya ke situ Ustaz. Iya. Rasul aja menjaga gitu permintaannya pada saat yang di Taif itu, ya, dia tidak meminta bantuan kepada Allah. Terus beliau menjaga permintaan itu hanya untuk untuk nanti umatnya katanya. Iya. Permintaan itu disimpan untuk nanti permintaan untuk membela umatnya pada saat akhir itu Ustaz. Ya inilah kemuliaan Rasulullah SAW itu sangat memikirkan umatnya, ya. Ya. Sehingga dia mempunyai simpanan juga, ya, untuk nanti di hari kiamat untuk membela umatnya. Tapi saya pernah baca hadisnya memang, tapi lupa saya. Ya, jadi Rasulullah kalau nggak salah ini disuruh minta apa gitu ya, Rasulullah menolak. Tidak, nggak mau, karena ini nanti menjadi hujah di hadapan Allah terhadap umatku gitu. Apa itu merupakan syafaat mungkin ya? Boleh jadi, Pak. Allahu alam. Begitu ya, Bu ya? Iya, sama Ustaz. Iya. Cukup? Jam berapa? Udah cukup ya? Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita sampaikan pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentu mendapatkan ampunan juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.